Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Haris Fauzi dan saya merupakan mahasiswa UNES, lebih tepatnya di program studi PTIK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya ingin sedikit sharing atau berbagi tentang pengalaman saya di program studi ini dan juga pengalaman saya menjadi mahasiswa. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4, kurang lebih sudah hampir 2 tahun menjadi seorang mahasiswa. Saya akan mengawalinya dari kenapa sih saya memilih masuk ke prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer ini. Jadi sedikit cerita, saya dulu itu merupakan seorang lulusan dari SMK, lebih tepatnya dari jurusan RPL. Jadi memang sudah basic saya itu di IT. Kemudian setelah saya lulus dari SMK itu, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Padahal sebenarnya kalau lulusan SMK itu disiapkan untuk langsung bekerja. Berbeda dengan anak SMA yang memang dari awal sudah disiapkan untuk kuliah. Alasannya karena pada saat itu saya berpikir kalau ilmu yang saya miliki itu masih kurang kalau harus langsung terjun ke dunia pekerjaan, dan juga di sisi lain saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang ilmu yang sudah terlanjur saya pelajari dari SMK. Pada saat itu saya mencoba mendaftar melalui SNMPTN, akhirnya ditolak. Kemudian saya masih mencoba lagi, saya mendaftar SBMPTN, di beberapa univ juga saya tetap ditolak, dan akhirnya saya pun melanjutkan mendaftar lewat jalur mandiri, dan alhamdulillah saya diterima di UNES ini. Jadi seperti itu awal mula saya masuk di prodi PTIK UNES ini. Nah, jadi kalau bagi saya atau pandangan saya, jika kalian sekarang sudah terlanjur nih nyebur ke SMK, jangan takut. Kalau kalian emang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, insya Allah tetap ada jalan. Buktinya juga beberapa teman saya ada yang dari SMK, tidak semuanya lulusan SMA. Kemudian kita akan masuk ke PTIK itu sendiri. Pada awalnya setelah diterima di UNES ini, saya sedikit kaget dan tidak menyangka, karena di UNES ini PTIK itu masuk ke jurusan teknik elektro, yang bahkan pada saat itu saya tidak tahu apa itu teknik elektro. Saya masih ingat dulu ketika verifikasi maba, pada saat itu saya bingung, saya kaget kok di verifikasinya tidak ada pilihan PTIK. Akhirnya saya tanya ke panitia, dan ternyata dikasih tahu kalau PTIK itu masuknya ke teknik elektro. Setelah masuk ke PTIK, saya menjadi tahu kalau di UNES ini Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer memang masuk di jurusan teknik elektro, dan untuk mata kuliahnya pun ada beberapa yang merupakan bagian dari teknik elektro. Nah, untuk jurusan teknik elektro ini atau prodi PTIK ini di UNES masuk ke fakultas teknik, sedangkan untuk TI murninya itu masuk ke fakultas FMIPA di bawah naungan jurusan ilmu komputer. Saya juga heran, kenapa kok TI murni justru masuk ke fakultas MIPA, sedangkan yang pendidikan ada di fakultas teknik. Tapi memang seperti itu yang ada di UNES ini. Jadi PTIK itu sebuah program studi dengan bidang keguruan. Namun perlu digarisbawahi bahwa walaupun PTIK itu menghasilkan seorang guru, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa lulusan PTIK ini bisa bekerja pada bidang yang lain. Contohnya menjadi teknisi ataupun menjadi program developer.
atau juga profesi-profesi yang lainnya yang berkaitan dengan TI. PTK UNES memiliki visi menjadi program studi pendidikan teknik informatika dan komputer yang berwawasan konservasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan teknik informatika dan komputer bereputasi internasional. Prodi PTIK ini sudah terakreditasi A di UNES. Untuk fasilitasnya sendiri sudah cukup lumayan. Ada beberapa lab komputer yang disediakan untuk bisa menunjang aktivitas mahasiswa dari PTIK ini. Nah, kemudian apa saja sih yang dipelajari di PTIK ini? Tentunya karena PTIK ini merupakan jurusan teknik elektro, ada beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari teknik elektro. Contohnya di semester pertama ada elektronika dasar, dan nanti di semester kedua ada elektronika digital. Kemudian untuk semester 3 dan seterusnya sudah tidak lagi mempelajari tentang elektro. Nah, karena PTIK ini merupakan prodi dengan bidang studi TI secara umum, belum merujuk ke yang lebih khusus. Jadi di PTIK ini masih mempelajari beberapa bagian. Contohnya ada mempelajari tentang pemrograman, kemudian mempelajari tentang jaringan juga, dan kemudian mempelajari tentang multimedia juga. Contohnya nih di semester 1 mempelajari tentang logika pemrograman. Kemudian ada sistem operasi. Nah, nanti di semester 2 akan diajari tentang teknik pemrograman. Kemudian diajari juga tentang jaringan komunikasi. Nah, untuk di semester 3 sendiri nanti akan dipelajari tentang pemrograman website. Ada juga basis data dan pemrograman berorientasi objek. Untuk di semester 4 sendiri sudah mulai ke multimedianya. Ada mata kuliah sistem multimedia. Tapi tentunya karena PTIK ini merupakan program studi keguruan, jadi di setiap semesternya ada mata kuliah yang berhubungan dengan keguruan, yang mengajarkan mahasiswa untuk menjadi seorang guru. Tapi ini untuk kalian yang penasaran bagaimana sih cara untuk membuat website, kemudian bagaimana sih cara untuk membuat aplikasi atau mungkin membuat sebuah game, kalian bisa masuk ke PTIK ini. Karena di sini kalian bisa belajar tentang hal-hal itu. Atau kalian yang ingin menjadi guru di SMK dengan bidang TI, misal contohnya menjadi guru di jurusan RPL atau mungkin di TKJ atau mungkin di multimedia, kalian bisa masuk ke program studi PTIK ini. Sedikit sharing menjadi mahasiswa. Tentunya menjadi mahasiswa sudah sedikit berbeda dengan masa-masa di sekolah. Menjadi mahasiswa itu harus lebih bisa berjalan mandiri, karena tidak seperti sekolah dulu yang selalu dituntut dan dibimbing oleh guru. Menjadi mahasiswa itu harus bisa mandiri agar ilmu-ilmu yang diinginkan atau ingin digali itu bisa didapatkan. Karena ini walaupun sama-sama kuliah, sama-sama di satu prodi, sama-sama di satu kelas, bisa saja mendapat ilmu yang berbeda, karena ilmu yang didapatkan tergantung dengan keaktifan atau usaha dari mahasiswa itu. Kalau di sekolah kan biasanya hampir satu kelas kan yang didapatkan sama. Kalau menjadi mahasiswa itu yang didapatkan ya sesuai dengan usaha yang dia kerjakan, bisa lebih dan bisa sedikit kurang. Kemudian ini untuk di PTIK UNES ini nanti setelah semester 5, kalau tidak salah, karena saya juga belum pernah, di semester 5 itu ada yang namanya PKL. Kemudian nanti
di semester selanjutnya ada yang namanya KKN, nanti juga ada KKL, dan sepertinya juga nanti masih ada PPL. Jadi kalau PKL itu mahasiswa terjun ke dunia pekerjaan, kemudian nanti kalau PPL itu khusus yang perguruan, nanti mahasiswa terjun menjadi guru ke sekolah. KKN itu nanti pengabdian terjun ke tengah-tengah masyarakat. Di dunia perkuliahan juga kalian bisa menggali ilmu bukan sekedar dari kuliahnya saja, tetapi juga bisa dari lingkungan yang lain. Contohnya bisa kalian mengikuti organisasi di kampus, atau kalian juga bisa mendapatkan ilmu dari lingkungan sekitar kalian yang baru. Misalnya kalian dari kota lain kemudian kalian pindah kota untuk berkuliah, itu biasanya nanti kalian akan mendapatkan hal-hal baru yang bisa kalian jadikan menjadi pelajaran. Jadi kuliah itu bukan hanya sekedar mencari ilmu secara akademiknya, tetapi juga kalian bisa menimba pengalaman untuk modal menjalani hidup kedepannya, atau mungkin pengalaman untuk kalian di dunia pekerjaan juga itu perlu. Mungkin cukup itu yang dapat saya bagikan, sedikit cerita pengalaman yang sudah saya alami. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.